Sandy Walsh dikabarkan cedera, tim kepelatihan pantau pemain lawan langsung ke stadion. Protes PSSI tak digubris sama sekali oleh AFC. Sebelum masuk ke berita selengkapnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tonton juga video ini hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap. Jelang laga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, para pemain timnas dijadwalkan akan berkumpul semua di Arab Saudi pada tanggal 6 Oktober. Saat ini masing-masing pemain masih membela klubnya pada liga yang diikuti. Dengan masih bermainnya mereka di klub ini, membuat kita sebagai penggemar timnas menjadi was-was setiap ada kabar terbaru dari para pemain timnas. Kita tentunya pasti akan kaget dan kecewa ketika mendengar ada pemain yang cedera. Bukan apa-apa saat ini, waktu menuju pertandingan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia hanya tinggal berjarak beberapa hari saja. Jika ada pemain yang cedera, dan cedera itu membuat dirinya tidak bisa tampil, maka akan mengurangi kekuatan timnas Garuda kita dan tentunya mengacaukan semua planning strategi yang telah dilakukan oleh staf kepelatihan. Seperti baru-baru ini, publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan berita cederanya Sandy Walsh ketika dirinya membela klubnya Buriram United. Saat itu, Sandy Walsh membela Buriram United pada lanjutan AFC Champions League melawan Seoul FC. Awalnya, ia diturunkan menjadi starter utama, namun pada pertandingan yang baru berjalan 20 menit itu ia harus ditarik keluar digantikan oleh Felix Stokpek. Sandy Walsh ditarik usai ia merasakan hal yang tidak nyaman pada hamstringnya. Ia tak bisa melanjutkan pertandingan hingga akhir dan harus menerima nasib timnya juga kalah melawan Seoul FC. Setelah kabar ini beredar, para penggemar timnas khawatir Sandy Walsh mengalami cedera parah yang membuat dirinya tidak akan tampil di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Para fans timnas sangat khawatir dengan kabar cederanya Sandy Walsh karena pada hari sebelumnya juga ada berita kiper utama Emil Audera mengalami cedera juga. Tentunya jika pemain timnas banyak yang cedera akan membuat kekuatan kita menjadi berkurang dan itu sangat merugikan timnas Indonesia. Tetapi Sandy Walsh melalui akun Instagram pribadinya menunjukkan bahwa ia dalam kondisi baik-baik saja. Hal itu bisa dilihat dari unggahannya yang sedang berjalan-jalan di kota Seoul. Tentunya dengan kabar ini membuat kita bisa sedikit bernafas lega ya, pasalnya Sandy Walsh menjadi salah satu pilar utama timnas di sisi sayap kanan. Selain Patrick Kluivert dan staf kepelatihan telah tiba di Arab Saudi. Kluivert dan staf kepelatihan berangkat dari Belanda tanggal 29 September dan tiba 30 September di Arab Saudi. Tidak ada waktu bersantai bagi para staf pelatih ini. Mereka langsung menggelar rapat membahas strategi dan formasi yang akan digunakan pada pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Selain membahas strategi dan formasi, tentunya para staf pelatih juga memantau kondisi para pemain yang dikabarkan mengalami cedera. Apakah nanti bisa tetap diturunkan atau perlu mencari opsi-opsi lain yang lebih memungkinkan? Kedatangan para staf kepelatihan yang lebih awal juga dimanfaatkan Kluivert DKK untuk memantau pergerakan pemain lawan. Dalam Instagram pribadinya, Patrick Kluivert mengunggah momen dirinya menghadiri salah satu pertandingan lanjutan Liga Arab yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium. Kluivert tak hanya sendirian menyaksikan laga itu. Ia ditemani asistennya Denny Lanzat dan juga Kepala Kepelatihan Kebugaran Timnas Indonesia, Quentin Jacoba. Tentu bertandangnya Kluivert ke stadion ini tujuannya adalah untuk memantau permainan pemain Arab Saudi yang berlaga di pertandingan tersebut. Dengan begitu, ia bisa mengetahui setiap kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh pemain Arab Saudi dan bisa dimanfaatkan untuk menjebol gawang mereka. Semoga para staf kepelatihan bisa maksimal dan memberikan yang terbaik untuk mengatur strategi permainan timnas kita. Pada beberapa hari yang lalu, Erick Thohir selaku Ketua PSSI sempat menyatakan bahwa PSSI telah mengirim surat protes kepada AFC. Surat protes ini berkaitan dengan penunjukan wasit yang akan memimpin laga Indonesia versus Arab Saudi. Seperti yang diketahui sebelumnya, wasit yang akan memimpin laga ini adalah seorang wasit yang berasal dari negara Kuwait, sebuah negara yang berasal dari Timur Tengah juga. Menurut Erick Thohir, penunjukan wasit dari Kuwait ini sangat berpotensi untuk memimpin laga dengan berat sebelah dan tidak adil. Hal ini dikarenakan wasit dan negara yang sedang bertanding memiliki kedekatan emosional karena sama-sama berasal dari regional yang sama dengan Arab Saudi. Namun setelah beberapa hari usai surat protes itu dikirimkan, belum ada jawaban apapun yang diberikan oleh AFC. AFC masih belum memberi jawaban dan seakan-akan tidak peduli dengan surat protes yang telah dikirimkan PSSI. AFC sepertinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa mengenai penunjukan wasit ini. Mereka sangat terlihat ingin membantu Arab Saudi yang menjadi tuan rumah untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Menurut Sumarji, ketika dikonfirmasi melalui telepon mengenai surat protes yang dikirim ke AFC, ia mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada balasan atau respon dari AFC. Belum ada jawaban dari mereka. Terus mau gimana dong? Direspon aja enggak, ujar Sumarji.
Entah apa yang terjadi dengan AFC, apa mungkin karena Arab Saudi telah menjadi sponsor utama AFC, makanya AFC sangat membantu dan tunduk ke Arab Saudi? Nggak ada yang tahu ya. Tapi percayalah, ketika orang berbuat curang, maka ia akan menerima akibatnya di kemudian hari. Maju terus Garudaku!